Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan menyertai orang percaya sampai selama-lamanya. Maka mari kita akan mulaikan ibadah memperingati hari Pentakosta pada hari ini. Saya mengajak kita membawa hidup kita untuk boleh menyembah Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku menyembah. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Sama-sama katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita akan mulaikan kebaktian kita pada hari ini. Bapa di sorga,
kami umat-umat-Mu mengucap syukur kepadamu. Oleh karena karunia yang besar, Engkau telah memberikan kami Roh-Mu yang kudus. Amin. Sehingga pada hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta. Pribadi Roh Kudus boleh Engkau kirimkan mendampingi hidup umat-umat yang percaya kepadamu. Sehingga kami boleh diberikan kekuatan dalam melewati setiap pergumulan. Maka kami serahkan ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, diberkati, ditolong, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, boleh menikmati dan boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan kebaktian kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya oleh karena pertolongan Roh Kudus, hari ini kita boleh ada bersama-sama. Maka saat ini kita akan mendengarkan satu persembahan pujian. Dan saya percaya pujian ini akan menolong saya dan saudara untuk boleh hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan pada akhirnya kita menantikan keselamatan yang Tuhan akan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Segala
Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita buka hati kita untuk sama-sama firman Tuhan diberitakan untuk boleh menjadi kekuatan pertolongan dalam hidup saya dan saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Baik saudara semua, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah hari ini. Kau sediakan bagi kami untuk kami dapat beribadah, memuji serta mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami hendak merenungkan, mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kau berkati setiap kami, pembacaan perenungan ini dari awal sampai pada akhirnya, kiranya memberkati kami, meneguhkan setiap kami. Bahkan ketika kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu ini yang sederhana, pakai secara luar biasa otoritas sorgawi, turun atas hamba-Mu ini, untuk menjabarkan, memaparkan kebenaran firman Allah, sehingga kami semuanya dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Saya sapa semuanya, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Baik saudara yang melihat tayangan ini, melihatnya lewat layar kaca, saya menyapanya dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Kita kembali dapat mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Terkhusus dalam minggu-minggu ini kita sedang merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk para murid, untuk kita semua, untuk menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara semua, saya mengajak untuk kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Menjanjikan Penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara semua, puji Tuhan. Yesus yang kita sembah, Allah yang menjadi manusia telah melaksanakan misinya. Sudah selesai, sudah tuntas. Mulai dari dia turun ke dunia menjadi manusia, lahir, mati, dibangkitkan, bahkan ia menampakkan dirinya berulang kali sebelum ia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, konteks ayat ini berbicara ketika Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat-ayat yang selanjutnya berkata bahwa Yesus akan menjanjikan seorang penghibur jauh sebelum dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, penggenapannya terjadi di mana? Nubuatan ini ataupun perkataan Yesus ini, janji yang diberikan oleh Yesus ini, nubuatannya ataupun penggenapannya terjadi saat hari Pentakosta. Sebelum saya menjabarkan terlebih, Bapak Ibu Saudara semua, Pentakosta dalam Perjanjian Baru ialah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Namun Pentakosta juga sudah ada dalam Perjanjian Lama, yaitu hari raya syukur umat Israel atas panen gandum. Terdapat dalam Ulangan 16 ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, unik dan menarik. Ketika hari Pentakosta terjadi, Tuhan Yesus memberikan satu pribadi yang lain kepada para murid. Dan kita meyakini serta mempercayai bahwa pribadi tersebut juga ada pada diri kita. Saya mengangkat tema pada saat pagi hari ini, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara semua, apakah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Dan bagaimanakah sifatnya, sehingga sifatnya mempekerjakan pekerjaan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara semua, perlu diketahui sebelumnya bahwa di sini dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Di dalam ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Unik, menarik, dan di sini dikatakan seorang penolong yang lain. Istilah Yunani menggunakan kata parakletos, yang jika ditransliterasi berarti penghibur, penolong, ataupun advokat. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan dilanjutkan dengan ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Di sini Roh kebenaran ialah the Spirit of Truth dalam bahasa Inggris. Lalu dalam bahasa Yunani di situ dijelaskan dengan frasa ho pneuma ho aletheia. Pneuma sendiri berarti bersifat ilahi, Allah, Roh Kristus ataupun Roh Kudus. Sedangkan aletheia sendiri berarti benar, kebenaran ataupun kebenaran ilahi. Maka di sini jika kita
menggabungkan semuanya, roh kebenaran ataupun penolong itu yang dikatakan sebagai roh kebenaran ialah roh ilahi, roh kudus, roh yang bersifat ilahi ataupun kebenaran itu sendiri. Dan di ayat-ayat selanjutnya di situ juga dikatakan dalam ayatnya yang ke-26, pasalnya yang ke-14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Menarik dan unik ketika Roh Kudus disebut sebagai seseorang pribadi yang menolong dan menghibur. Maka Roh Kudus disebut penolong dan penghibur merujuk kepada sifat-sifat, pekerjaannya, karyanya, dan kepribadiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, apa saja pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Nah, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, saya menyimpulkan menjadi 2M, yaitu menyertai dan mendiami. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara semua, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu menyertai. Dalam ayatnya yang ke-16b. Saya membacakannya sekali lagi. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara semua, menyertai. Apa sih definisi dari menyertai? Bagaimana sih ketika menjelaskan definisi ataupun menjabarkan, memaparkan dari menyertai? Jika kita baca ayat ini, menyertai bisa diartikan ditempatkan secara sengaja. Karena Yesus sengaja ataupun Yesus benar-benar meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk menyertai para murid. Jadi menyertai ini memang ditempatkan secara sengaja ataupun diberikan, benar-benar ditempatkan. Lah, apa definisi berikutnya tentang menyertai? Di sini ditegaskan dengan frasa ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya itu berarti ada bersama-sama dengan kamu, yaitu para murid, terus-menerus ada dan menjadi ada. Selama-lamanya, jauh ke depan, terus-menerus, bahkan sepanjang usia. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara semua, ketika seorang penolong benar-benar diberikan kepada para murid untuk menyertai kamu. Di situ dikatakan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kenapa penghibur ini, kenapa Roh Kudus ini benar-benar diminta oleh Yesus untuk menyertai para murid? Nah, Bapak Ibu Saudara semua, jika kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35, di situ ada satu penjelasan secara gamblang. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara semua, di ayatnya yang 15 ini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ternyata peran seorang penolong ini, yaitu Roh Kudus sendiri yang menyertai, ada kaitannya berkenaan dengan perintah baru yang Yesus berikan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasalnya yang ke-13. Di ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35, perintah baru tersebut ialah mengasihi. Karena Yesus sudah mengasihi kamu, maka kamu harus saling mengasihi. Diulang lagi di ayatnya yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, tugas dan penyertaan Roh Kudus ini bagi pekerjaan orang percaya ialah menyertai. Nah, menyertai dalam hal apa? Menyertai dalam pekerjaan apa? Menyertai dalam pekerjaan melakukan perintah yang telah diberikan oleh Yesus itu sendiri, yaitu mengasihi. Nah,
Bapak Ibu Saudara semua, tentunya ketika kita melihat kisah para rasul yang kedua, para murid, para rasul benar-benar melakukan tugas yang diemban oleh mereka. Mereka melanjutkan misi yang sudah dikerjakan oleh Yesus, yaitu menyelamatkan seluruh orang, menyelamatkan seluruh manusia. Untuk itu Roh Kudus diberikan kepada para murid untuk para murid dapat melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Yesus, yaitu melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, dasar melayani ialah mengasihi aku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang baru yang sudah dijelaskan, yang sudah diberikan oleh Yesus, yaitu melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, memang nyata, benar, dan tentu ketika para murid benar-benar mengasihi Yesus, dia melakukan perintahnya, menyebarkan kabar baik, menginjil, memuridkan, mewartakan kabar baik. Jadi memang benar-benar para murid melakukan tugasnya dengan baik atas penyertaan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Nah, dalam ayat yang ke-12, masih pasal yang sama, Yohanes 14, di sana juga dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, Roh Kudus sudah ada dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus sudah menyertai. Ketika Roh Kudus sudah diberikan Bapa kepada kita, bagaimana respon kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, tubuh Kristus? Apakah kita benar-benar menjadikan sebuah pelayanan menjadi gaya hidup? Atau Roh Kudus hanya menyertai kita saja dan kita tidak melakukan apapun? Nah, di akhir poinnya yang pertama, saya memberikan statement untuk kita semua. Statement yang pertama ialah sifat penyertaan Roh Kudus untuk orang percaya tidak menjadikan pribadi yang pasif, melainkan pribadi yang aktif dalam melayani. Dan statement yang kedua, sifat penyertaan selama-lamanya dari Roh Kudus menandakan rentan waktu selama-lamanya juga atau sepanjang usia kita dalam melayani. Roh Kudus sudah diberikan kepada saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara semua, biarlah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita seperti para rasul yang sudah menjadi teladan bagi kita untuk kita terus melayani Dia. Sesuai passion kita, sesuai kapasitas kita, sesuai apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan biarlah pekerjaan Roh Kudus bagi kita yang Roh Kudus berikan, yaitu menyertai kita, kita dapat juga melayani Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara semua, setelah yang pertama pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu saya dan saudara menyertai, yang kedua ialah mendiami. Dalam ayatnya yang ke-17 bagian B, saya akan membacakannya dari awal kembali, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kedua ialah mendiami. Waktu mendiami kapan terjadi? Ataupun kapan Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua, untuk benar-benar mendiami kita? Yaitu saat kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita memang benar-benar lahir baru, saat itulah Roh Kudus dicurahkan ada pada diri kita dan mendiami kita. Dan bersifat permanen, selama-lamanya. Beda dengan perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara semua, bersifat temporal. Nah, apakah fungsi Roh Kudus ketika mendiami diri kita? Saya melihat, membukanya di dalam Roma 8, ayatnya yang ke-9. Di sana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma tentang peranan Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Roma 8 ayat 9 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan di ayatnya yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, yang kedua ialah mendiami. Bapak Ibu Saudara semua, mendiami ini dalam Roma 8 ayat 9 menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu artinya ketika Roh Kudus ada pada kita merupakan sebuah tanda bahwa kita memang benar-benar milik Kristus. Selanjutnya bahwa itu adalah sebuah jaminan kebangkitan. Dalam pasal yang sama ayatnya yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, orang yang didiami Roh Kudus selain sebagai sebuah tanda bahwa kita semua adalah milik Kristus, bahwa adalah tanda jaminan kebangkitan, orang yang didiami Roh Kudus juga seharusnya hidupnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi tahap-tahap ada proses. Yang pertama ialah didiami, dipenuhi, dikuasai, dan dipimpin. Sehingga ketika itu memang benar-benar terjadi, siklus itu memang ada dalam hidup kita. Yang pertama didiami, dipenuhi, dikuasai, dan dipimpin. Ciri dan tandanya ialah adanya buah-buah roh yang kita hasilkan. Saya membuka kembali dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Itu adalah buah ketika kita memang benar-benar didiami, dipenuhi, dikuasai, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan ayatnya yang ke-25 di situ dipertegas, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita sudah didiami oleh Roh Kudus, apakah kita sudah menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri? Atau malah kita melakukan perbuatan-perbuatan daging kita? Bapak Ibu Saudara semua, itu pilihan. Yang jelas ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, mendiami hidup kita, biarlah roh itu sendiri yang akan memimpin hidup kita dan yang akan menguasai kehidupan kita. Dan dalam poinnya yang kedua, saya juga memberikan sebuah statement. Tanda seorang didiami oleh Roh Kudus ialah kedewasaan rohaninya di segala aspek. Itu berarti Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-23, buah-buah roh dari sukacita sampai dengan penguasaan diri kita miliki karena kita didiami oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, dua pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu saya dan saudara. Yang pertama ialah menyertai, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu melayani, penyertaan dalam pelayanan. Dan yang kedua ialah mendiami hubungan orang percaya, yaitu saya dan saudara, dengan kedewasaan rohani kita. Ini menarik, biarlah ketika kita merayakan hari Pentakosta di tahun ini, tema besar tahun ini, Gereja Gerakan Pentakosta, tahun pendewasaan dan tahun melayani, benar-benar terjadi bagi saya dan saudara. Oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, oleh karena penyertaan yang diberikan oleh Roh Kudus, oleh karena kemampuan Roh Kudus yang mendiami kita semua. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua, dan mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perenungan kebenaran firman Tuhan. Ketika Engkau mencurahkan roh-Mu bagi setiap kami, roh-Mu yang menyertai kami, roh-Mu yang mendiami setiap kami, biar memberikan kemampuan bagi kami secara tersendiri. Ketika roh-Mu menyertai, biarlah kami terus melayani Engkau. Dan biarlah ketika roh-Mu terus-menerus mendiami kami mau ya Bapa, hidup kami dipimpin oleh kuasa roh-Mu, hidup kami dikuasai oleh kuasa roh-Mu, sehingga kehidupan kami benar-benar bertumbuh dewasa secara rohani untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga untuk pemberitaan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta Halik, langit dan bumi, kasih sayang, setia, pengorbanan, penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, materai penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, saya dan saudara, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom.